Halo Baraya Desa, jumpa kembali di podcast Ruang Riung DPM Desa Provinsi Jawa Barat. Kali ini kita akan bincang-bincang masih tentang patriot desa, ya, tentang praktek-praktek baik yang kiranya bisa menginspirasi Baraya Desa semua. Ya, pada kesempatan ini kita sudah hadir teman-teman kita, ya, kawan-kawan patriot desa dari Kabupaten Indramayu. Ya, di sini udah ada Mas Ilmi, ya, kemudian juga udah ada Insan Sajidah, dan yang terakhir juga penggerak, ya, dari salah satu desa yang akan menjadi bahan cerita kita hari ini. Itu ada Mas Richard, ya, panggilannya Mas Richard. Oke, sebagai awalan kita akan coba kenalan, ya. Yang pertama mungkin dengan Mas Hilmi dulu, ya Mas Hilmi, ya. Siap. Nah, kita akan mulai, bisa diceritain Mas Hilmi itu siapa, ya, kemudian di Patriot Desa ini bisa sedikit juga memberikan gambaran, ya, tentang program Patriot Desa di Kabupaten Indramayu itu ada berapa banyak, inisiasinya apa saja, ya, dan kira-kira inisiatif kegiatan apa saja yang menarik selama 1-2 tahun ini di Kabupaten Indramayu. Oke, silakan Mas Hilmi diperkenalkan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Hilmi Hilmansyah selaku Koordinator Patriot Desa Indramayu. Dan tadi yang sudah dijelaskan sama Kang Rizky, kita punya berbagai macam inisiatif. Salah satu yang fokus kita gerakan adalah inisiatif di bidang lingkungan dan ekonomi, kemudian sosial. Nah, kalau di bidang lingkungan itu kita punya ekosistem mangrove, kemudian bank sampah dan maggot dan sebagainya. Nah, dari total semua inisiatif tersebut sudah kita kolaborasikan dengan berbagai mitra strategis, Kang Rizky, mulai vertikal dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kemudian di tingkat provinsi juga kita kolaborasikan dengan Kreasi Jabar, kemudian di tingkat kabupaten kita kolaborasikan dengan lintas komunitas dengan SKPD terkait. Nah, jadi kita akan langsung, di sini ada Patriot Desa Indramayu yang saya bawa langsung dari Indramayu. Kita berangkat perjalanan cukup menempuh jarak tempuh yang cukup lama, ya, Sani. Kita bela-belakan untuk datang ke sini, Rizky. Jadi di Desa Tukdana itu ada yang namanya Patriot Desa yang bernama Insan Sajidah. Salah satu inisiatifnya adalah penggerak lingkungan di bidang sampah, kemudian ekonomi, budidaya jangkrik. Ada Mas Richard dan Mas Richard, ya. Kemudian dan lain sebagainya. Mungkin nanti bisa langsung diceritakan oleh Insani proses awal yang sudah diinisiatif seperti apa, mulai dari awal tahun Januari sampai ke semester kedua, apa yang sudah digerakkan, kemudian tantangannya seperti apa, dan outputnya seperti apa, dan tindak lanjut di tahun-tahun selanjutnya agar berkelanjutan bersama penggerak lokal itu seperti apa. Jadi boleh Kang Rizky saya langsung perkenalkan ke Teh Insani. Oke, boleh. Poinnya ke Patriot Desanya sekarang, ya. Di sini udah ada tadi siapa? Insani Sajidah, ya. Mungkin boleh sedikit di-sharingkan, ya, pengalaman Insani khususnya tadi, ya, penempatannya di Desa Tukdana, ya, Mas Ilmi, ya. Betul. Oke, mungkin bisa di-sharing, ya, selama refleksinya 1 atau 2 tahun ini di Desa Tukdana, apa saja yang dilakukan oleh Sani, ya, apa saja kira-kira mungkin kendala tantangannya, kemudian gimana nih peran Mas Hilmi di sana, lain sebagainya, mungkin bisa diceritakan. Silakan, San. Iya, halo semuanya, saya Insani. Sebelumnya saya mau berbagi pengalaman pribadi dulu sih sebentar, gitu, ya. Izin nih Kang, karena saya sendiri sebenarnya kan selama ini tinggalnya di kota nih. Terus setelah mengikuti kegiatan program Patriot Desa ini, ya, dari DPM Des Provinsi Jawa Barat, saya bisa merasakan, oh seperti ini loh saya tinggal di desa, gitu. Awal mulanya mungkin cukup berat, ya, karena saya selama ini kan di kota mungkin dalam, ya, dikatakan nyaman lah, ya, zona nyaman, serba ada, apa yang saya mau selalu ada, gitu, dan aksesnya pun mudah. Nah, ketika
mengikuti program Patriot Desa ini cukup maksudnya tantangannya pertama kalau untuk saya sendiri karena penempatan di Indramayu ya pastinya cuaca, kemudian bahasa juga. Tapi alhamdulillahnya masyarakat juga bisa memaklumi itu gitu, dalam artian bisa mengajari saya juga perlahan-lahan bahasa Indramayu untuk bisa beradaptasi di masyarakat gitu. Untuk saat ini juga selama 1 sampai 2 tahun ini alhamdulillah sih saya bersama masyarakat desa, khususnya sama pemerintah pun, pemerintah desanya pun kita berkomunikasi alhamdulillah baik kayak gitu ya, menjalin hubungan silaturahminya pun baik. Terus kemudian saya juga bertemu dengan Mas Richard ini. Saya mulai berkenalan sama Mas Richard ini dari Karang Taruna gitu sih Mas. Untuk saya sendiri sebenarnya bergeraknya itu di kalau bidang sosial itu di bidang kesehatan saya ngambilnya bersama ibu-ibu posyandu gitu ya, mulai dari pelatihan posyandunya, kemudian pengenalan alat, pembentukan posyandu bersama bidan desa juga. Kalau untuk di lingkungan tadi yang seperti sudah dijelaskan juga sama Mas Hilmi ya, ada bank sampah, ada yang ekonominya pun ada budidaya jangkrik gitu. Untuk selama ini juga alhamdulillah sih Mas Hilmi selalu support gitu, dalam artian memberikan akses bagaimana untuk peningkatan kapasitasnya dalam pembentukan bank sampah, ataupun nanti kedepannya juga kan lebih sering mengadakan kegiatan seperti pelatihan-pelatihan juga nih Mas di kabupaten tentang manajemen pemasaran kayak gitu ya, terus pemasaran produk juga ada. Nah dari situ jadinya kan belajar, terus untuk lebih pemasaran digital juga ada. Jadi alhamdulillah sih, jadi saling bersinergi gitu antara dari kabupaten, kemudian dari Patriot Desa, dan dari masyarakatnya sendiri. Nah untuk di sini sih kemudian lebih ahlinya ini nanti mungkin Mas Richard yang lebih akan banyak bercerita tentang gimana beliau pengalamannya mungkin ya, kalau khususnya mungkin tadi di lingkungan di budidaya jangkriknya kayak gitu. Oke, makasih ya Sani ya. Satu hal dari Sani di Tukdana ya, kira-kira inisiasi apa nih kegiatan yang menurut Sani menarik nih diinisiasi dengan penggeraknya ya? Iya. Karena kan prosesnya susah juga, ketemu Mas Richard nggak mungkin kenalan tiba-tiba toh. Gimana bisa diceritain nggak gimana sih Teh Sani bisa ketemu dengan Mas Richard? Iya, awal mula mungkin kita silaturahmi ke pemerintah desa, kemudian pada awalnya Mas Richard ini di Karang Taruna, jadi sekretarisnya Karang Taruna. Kemudian di situ akhirnya diperkenalkan tentang beberapa kegiatan di Karang Taruna, baik itu di pemberdayaannya. Nah, salah satunya itu yang bikin saya menarik itu adalah tentang budidaya jangkriknya, seperti itu. Wah, menarik ya, budidaya jangkrik. Oke, sekarang udah hadir nih. Tadi Sani, Mas Hilmi juga sharing beberapa poin baik ya, apa yang dijalankan oleh teman-teman Patriot Desa di Kabupaten Indramayu. Sani di sini membawa salah satu penggerak lokal dari Desa Tukdana, yang kita akan dengar ceritanya tentang budidaya jangkrik ini, kayak gimana prosesnya dan pemasarannya ya mungkin ya. Bagaimana Mas Richard saat ini menginspirasi, kenapa jangkrik pilihannya, nggak domba, nggak sapi? Ya, yuk kita dengar aja. Silakan Mas Richard diperkenalkan diri Mas ya. Dan tadi apa yang memotivasi Mas memilih tadi ya budidaya jangkrik gitu loh, dan kira-kira apa nih peran Sani membantu dalam apa namanya praktek-prakteknya Mas Richard. Silakan Mas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Richard dari Desa Tukdana. Pengalaman saya waktu pas ketemu Mbak Insan itu
saya ada ide pengen itu jangkrik kan, budaya jangkrik. Mbak Insani langsung support. Terus Mbak Insani melakukan apa namanya itu ya, ke channel-channelnya ke Mas Hilmi apa gimana gitu kan. Nah terus saya coba minta ke BUMDes desa untuk permodalannya, terus dikasih sama BUMDes desa untuk dana sebesar 3 juta. Lalu saya coba bikin kotak jangkriknya itu sekitar pertama 8 kotak mas. Saya beli terai telur untuk sarang jangkriknya tuh mas awalnya. Nah terus Mbak Insani juga saya undang suruh lihat. Nah terus saya beli telur jangkriknya itu sekitar 1 kilo pertama tuh mas. Nah dari awal situ pertama kali panen jangkrik itu saya 1 kilo itu dapatnya sekitar 80 kilo jangkrik dewasa. Dan ternyata lumayan tuh mas, makanya setiap habis panen saya tambah lagi 1 kotak, tambah lagi 1 kotak. Nah alhamdulillah sekarang udah 1 tahun berjalan, saya di rumah udah ada sekitar 15 kotakan kurang lebih. Luar biasa ya. Dan alhamdulillah cukuplah untuk ya beli rokok lah ibaratnya gitu, cukup. Beli toko rokok mungkin mas ya? Iya. Toko rokoknya. Alhamdulillah. Kenapa saya tertarik ke budidaya jangkrik? Karena prosesnya cepat. Dalam 1 bulan itu kan kita panen satu bulan itu panen. Untuk netralisir lagi paling 1 minggu beli lagi, terus berlanjut segitu seperti itu. Oke, bisa cerita nggak pemasarannya ya Mas Richard ya? Selama ini siapa aja sih pembelinya, dan jangkrik ini buat konsumsi apa nih buat Baraya Desa tahu juga? Kalau untuk pemasarannya Mbak Insani juga membantu, mungkin cari channel-channel kayak bandar-bandar jangkriknya. Nah untuk sampai sekarang saya sama bandar jangkrik tuh pengepulnya langsung, jadi begitu panen langsung diangkut, dengan catatan 1 kilo sekian gitu, harganya gitu. Gitu sih mas. Iya. Tadi menarik juga ya soal sampah juga ya, tadi ya. Nah ini gimana juga dari jangkrik tadi diprakarsai budidaya, untuk pakannya gimana mas? Itu dari jual beli dengan apa namanya pembelinya ya. Untuk pakannya gimana, mudah atau kira-kira memang perlu ada inisiasi lain yang dijalankan oleh Mas Richard? Kalau pakan sih kebetulan mudah. Kalau untuk jangkrik dia seperti apa ya, kanibal gitu lah, kayak rumput, daun-daunan, sayur-sayuran yang udah nggak kepake gitu, dapat dari pasar, bisa saya cari dari situ. Tapi terutama itu pur ayamnya itu untuk makan jangkriknya biar cepat gemuk. Cepat gemuk ya? Biar cepat panen gitu kan. Cepat panen, 1 bulan panen dari 1 kilo bisa 80 kilogram kurang ya? Lebih segitu. Lumayan. Nah sekarang Mas Richard sendiri kerja sendiri atau ada dari Sani memprakarsai perluasan cabang Mas Richard jangkrik gitu misalnya? Ada? Jangkrik Untuk sebenarnya sih belum, tapi Mbak Insani emang selalu membantu lah mas. Untuk cari yang lebih mahal harga dari pengepulnya gitu, dari Mbak Insani gitu. Oke, menarik juga ini. Dari Sani bisa sharing nggak gimana kamu membangun relasi ya, tadi yang ngebantu Mas Richard mungkin ke pemasarannya jangkrik ini, biasanya siapa aja pembelinya kan gitu lah. Bisa sharing nggak soal inisiasi budidaya jangkrik ini? Iya, pada awalnya kan saya menganalisa juga ya, dalam artian selama ini dijualnya kemana sih gitu. Terus saya coba untuk mendekati ya Mas Richardnya sendiri. Mas udah coba belum untuk pemasarannya melalui platform digital gitu ya? Karena saya juga kan melihat ada beberapa yang sudah mulai bergerak untuk pemasaran jangkriknya pun melalui internet gitu. Jadi kenapa kita nggak coba di
buat seperti itu gitu. Jadi nanti kan bisa terlihat jangkriknya seperti apa kayak gitu kan, gambar-gambarnya kayak gitu sih, khususnya dari mulai awal saat apa ya, tanam ya, bahasa jangkrik ya, tanam dari bibit sampai panennya gitu. Jadi kan kualitasnya terlihat ya, kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi sedang dicoba untuk masuk ke relasinya melalui digital yang saat ini mungkin sedang booming ya, booming pemasaran betul. platform digital. Udah berapa ini Mas omsetnya? Kalau boleh tahu dikit. Omset sih kalau sekali panen, kalau sekarang 15 kotak itu kurang lebih 6 ya, 60 juta. Enggak, banyak. Asik ya. Istilahnya cukup untuk bisa cukup lah, ini ya, untuk dikembangkan. Gitu. Sip, menarik. Oke, sekarang saya pindah sedikit. Makasih Mas Richard ya, Sani juga inspirasi ini yang mudah-mudahan menginspirasi Baraya Desa juga. Ternyata jangkrik juga bisa dibudidayakan ya untuk pakan atau apa, dan tadi salah satu pemasarannya bagaimana jangkrik juga bisa dipasarkan melalui kanal digital. Nah, lebih dari itu saya menarik ke Mas Hilmi ini terakhir ya. Ada yang menarik tadi, apa sih yang diinisiasi di level kabupaten ya, dari kerja-kerjanya Mas Hilmi. Inisiasinya tadi saya dengar sudah ada inisiasi ekonomi kreatif ya, apa sih yang sudah dijalin di Kabupaten Indramayu nih secara keseluruhan ya, terkait jejaring kemitraan yang tengah dibangun oleh Mas Hilmi di kabupaten. Mangga Mas Hilmi. Kalau di bidang ekonomi itu kita ada 2 tema sih kan, tematiknya itu ekonomi sirkular sama ekonomi kreatif. Nah, berangkat dari tema ekonomi kreatif dulu kan. Ekonomi kreatif itu saya coba melihat potensi, analisis potensi yang ada di Indramayu, dan ternyata dari 17 subsektor ekonomi kreatif yang sudah ditentukan oleh kementerian itu, di Indramayu sudah hampir 17 subsektor itu ada gitu. Kemudian akhirnya inisiatif itu saya coba bentuk komunitas bersama kawan-kawan kreatif di Indramayu, disebut juga, kalau kita sebutnya adalah Indramayu Creativity Forum, dan itu berjejaring langsung ke ICCN. ICCN itu mitra strategis dari Kementerian Ekraf dan Pariwisata, dan alhamdulillah sudah ada legalisasi dari ICCN, dan kawan saya selaku ketua dari ICF itu sudah ditetapkan sebagai koordinator wilayah kan, koordinator wilayah untuk Jaya Majapahit. Jadi berawal dari potensi yang ada di Indramayu, kemudian saya bentuk komunitas, dan komunitas itu digunakan untuk peningkatan kapasitas patriot desa, penggerak lokal, dan wirausaha lokal yang ada di Indramayu. Kita masih dalam tahap penggalian potensi apa saja yang bisa dipasarkan ke akses pasarnya, apa saja yang sudah kita bisa jalin relasi dengan tingkat provinsi maupun tingkat pusat, atau dengan bisnis manapun yang bisa kita masuki gitu kan. Paling itu baru tahap pembentukan inisiasi kelompok, kemudian kita jejaringkan sampai ke pusat, dapat alhamdulillah. Kemudian di tingkat kabupaten juga dari komunitas itu digunakan untuk peningkatan kapasitas bagi patriot desa dan penggerak lokal. Oke, menarik ya teman-teman Baraya. Jadi selain tadi ada inspirasi dari Desa Tukdana tentang budidaya jangkriknya, tapi lepas dari itu kerja-kerja patriot desa ya, juga Mas Hilmi perannya membangun kerjasama pentahelik ini juga menarik ya. Salah satunya menginisiasi tadi ya, kreatif forum yang sudah terhubung dengan pemerintahan sampai ke pusat ya. Dari 17 subsektor ini tinggal menggali beberapa potensinya saja barangkali ya gitu. Ini hal yang menarik juga, dan sepertinya nggak akan selesai kalau kita ngobrol ini. Mungkin nanti akan bisa terhubung sama belajar atau dari teman-teman Kabupaten Indramayu ya, bagaimana sih membangun relasi-relasi kolaborasi pentahelik yang sudah diprakarsai oleh teman-teman. Oke, terakhir barangkali ini salah satu praktek baik dari teman-teman Kabupaten Indramayu ya, patriot desa di Indramayu, dan salah satunya tadi
Teh Sani dan juga Mas Richard yang sudah memberikan inspirasi ya. Selama ini mungkin peternakan cuman ayam, sapi dan domba. Tapi di sini agak anti mainstream nih. Peternakan jangkrik ternyata juga berpotensi sebagai bahan asupan pakan ternak ataupun burung juga. Ini menarik. Saya minta dari tiap-tiap teman-teman sekalian, pesan terakhir apa nih, pesan penutup sesi podcast kita, apa yang menginspirasi atau nilai apa yang didapat buat Baraya Desa semua di hari ini kita. Saya mulai dari Mas Rizat dulu deh, Mas, apa pesannya nih yang buat kawan-kawan Baraya Desa ini bisa menginspirasi? Kira-kira apa pesan terakhir dari Mas Rizat? Silakan. Untuk pesan saya sih, ketika kita punya ide atau kreatif selalu dikembangkan, karena untuk usaha tidak akan membohongi hasil. Oke, usaha tidak akan membohongi hasil. Itu pesan kunci dari Mas Rizat. Mbak Sani, silakan. Kalau dari saya sendiri sih, kenali potensi masing-masing. Dari situ kalian bisa berkembang dan bisa menjadi seseorang yang hebat, terutama dengan kuncinya sabar sih. Oke, makasih. Sabar kunci utamanya ya, potensi tadi dan pada pastinya usaha tidak akan membohongi hasil, itu kata kunci. Terakhir Mas Hilmi. Siap. Kalau saya secara umum, jika kawan-kawan semua menggunakan potensi yang ada di isi kepala dan kemampuan di jaring, kemudian kemampuan pada diri sendiri, kalian sudah berada di jalur yang tepat, bukan dari jalur kamar mandi. Oke, makasih banyak ya. Terima kasih buat teman-teman Indramayu ya, Mas Hilmi, Teh Sani dan juga Mas Rizat waktunya udah berbagi di podcast Ruang Riungnya DPM Provinsi. Ya, ini beberapa topik yang menarik, harapannya bisa menginspirasi teman-teman Baraya Desa semua. Dari saya, terima kasih banyak buat teman-teman semua. Saya tutupkan sekian untuk podcast Ruang Riung DPM Provinsi. Stay tune terus. Ya, hatur nuhun. Hatur nuhun.